wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk tujuan yang sama, yaitu sama-sama kita ingin mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran lah yang merupakan mukjizat terakhir yang sampai kepada kita, yang bisa kita sentuh, bisa kita baca. Mukjizat-mukjizat para nabi yang lain sudah tidak ada. Kita bersyukur kita berkesempatan untuk mempelajari mukjizat ini. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-Hijr ayat 46 sampai 50. 46 sampai 50. Mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد زد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم
Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وصل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kita satu-satunya adalah semoga Allah SWT dengan bacaan-bacaan itu melihat kita dengan penuh cinta, kasih sayang, dan melimpahi kita dengan rahmat dan barokahnya, baik di dunia maupun di akhirat, dan terutama nanti pada saat kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini, kita meninggalkan dalam keadaan lega, dalam keadaan tidak tersiksa, dalam keadaan tidak menderita, dan dalam keadaan husnul khotimah bersama dengan al-abrar. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15. Jadi kita urut lagi. Surat yang pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah, surat yang ketiga Al-Imran, surat yang keempat An-Nisa, surat yang kelima Al-Maidah, surat yang keenam Al-An'am, surat yang ketujuh adalah Al-A'raf, surat yang kedelapan Al-Anfal, surat yang kesembilan At-Taubah, surat yang ke-10 adalah Yunus, surat ke-11 adalah Hud, Nabi Hud, surat yang ke-12 Yusuf, surat yang ke-13 Ar-Ra'd, surat yang ke-14 Ibrahim, dan surat yang ke-15 adalah Al-Hijr. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 99 ayat. 99 ayat. Dan tadi kita sudah membaca sampai ayat yang ke-50. Mari kita ulangi dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-45. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi penekanannya adalah orang bertakwa. Ingat, ketika kita berbicara tentang jiwa kita, nafs kita, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafs dan apa-apa yang membentuknya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi demi nafs, demi jiwa, dan substansi, hakikat pembentukannya, ataukah kesempurnaan yang menyertainya, maka kemudian Allah memberikan kepada nafs itu dua potensi. Yang pertama adalah fujuraha, ke bawah, menjauh dari Allah, karena mencintai dunia materi. Ingat, janjinya iblis kemarin membuat atau menghiasi dunia ini, sehingga manusia menganggapnya sangat indah dan lupa kepada penciptanya, sehingga iblis menyesatkan manusia. Yang kedua adalah wataqwaha, jadi fujuraha wataqwaha. Nah, Allah mengatakan innal muttaqina, sungguhnya orang-orang yang jiwanya terdorong ke atas atau tertarik ke atas oleh Allah karena menyaksikan cahaya kebesaran Tuhannya, maka disebut dengan al-muttaqin. Makanya orang bertakwa itu tujuan daripada puasa, karena puasa adalah salah satu ibadah yang paling gampang kita pahami, yaitu melawan hawa nafsu kita. Ya, kalau berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan pasangan suami istri, harapannya kan bertakwa. Artinya bertakwa itu mampu melawan tarikan-tarikan gravitasi emosional kita, gravitasi keinginan kita kepada dunia yang sementara ini. Siapa yang mampu melawan gravitasi emosionalnya, maka disebut dengan bertakwa. Dan Allah mengatakan fi jannatin wa uyun. Tempatnya nanti di dalam taman yang indah, surga, dan di sana ada uyun, ada mata air kehidupan. Ingat, kata kehidupan itu yang mendatangkan kenikmatan, kesenangan yang tidak pernah berhenti. Uyun, mata air yang tidak pernah berhenti. Asumsi kita di dunia ini memang yang namanya mata air itu sumber yang tidak pernah berhenti. Kalau itu ada berarti itu kasuistik, bukan aslinya seperti itu. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 46. Nanti setelah itu dipersilakan masuk
ke sorga, dipersilakan masuk ya. Jadi kita membuat ilustrasi masuk sorga. Tentu ini hanya ilustrasi, tidak persis seperti inilah maksudnya, tapi bahwa orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam sorga dengan kata-kata Allah ini. Ini adalah firman Allah yang tentu saja firman Allah ini direpetisi, diulangi oleh malaikat penjaga sorga. Penjaga sorga itu namanya malaikat Ridwan. Ya, kata-kata Ridwan itu dari kata ridho. Malaikat Ridwan, malaikat sorga, karena orang masuk sorga itu karena ridhonya. Sehingga malaikat penjaganya namanya malaikat Ridwan. Sedangkan malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik. Malik itu artinya penguasa. Artinya harus kita tahu bahwa kita masuk neraka itu karena dulu kita di dunia melawan kekuasaan Tuhan. Karena kita melawan kekuasaan Tuhan, maka kita masuk ke dalam neraka, penjaganya namanya malaikat Malik. Untuk menunjukkan bahwa nanti kita tidak bisa melawan. Siapapun masuk surga, masuk neraka, pasti ingin keluar, pasti ingin lari daripadanya. Tetapi tidak bisa lari karena di sana ada malaikat Malik, artinya bahwa tidak bisa lari daripada kekuasaan Allah. Nah, ketidakbisaan kita lari kepada kekuasaan Allah, inilah yang harus kita rasakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita hayati dalam kehidupan dunia ini. Bahwa apapun pangkat dan jabatan kita tidak bisa lari dari kekuasaan Tuhan sebetulnya. Buktinya, orang yang paling kuat sekalipun mati juga. Orang yang paling hebat sekalipun jadi tua juga, jadi lemas juga, bahkan sakit-sakitan juga. Kenapa? Karena kita tidak mampu melawan kekuasaan Tuhan. Allah adalah Al-Malik atau Al-Malik, yaitu maha menguasai dan memiliki. Kita adalah yang dikuasainya, kita adalah milik mutlaknya. Makanya nanti di sana, malaikat berkata, yang merupakan perpanjangan tangan dari Allah dengan kata-kata udkhuluha, masuklah ke dalamnya. Bagi Bapak Ibu Jemaah sekalian yang belum belajar bahasa Arab, kalau kita menemukan tulisan seperti ini, kita terkadang bingung membacanya. Ini bacanya idkhulu, adkhulu atau apa? Ya. Kalau tidak ada tulisannya, karena ini adalah tanda bukan harakat. Ini namanya tanda wasal. Ini menunjukkan alif ini atau hamzah ini hamzah wasal. Sambungan. Jadi kalau disambung dari berikutnya, ya tidak berbunyi ininya hamzahnya. Kan disebutnya ayat sebelumnya adalah innal muttaqina fi jannatin wa yunidkhuluha gitu. Wa yunidkhuluha. Nah, jadi ketika disambung maka tidak berbunyi ini. Nah, sekarang ketika tulisannya seperti ini, ingat ini bukan harakat, ini tanda sambung, tanda wasal namanya. Bagaimana bacanya? Nah, bagi yang belajar bahasa Arab tahu, karena di sini huruf tengahnya ini adalah dhamma, maka di sini alif ini namanya hamzah amr, ini namanya amr, perintah masuk. Maka karena ini di dhamma, maka di sini harus di dhamma. Maka jadilah udkhuluha. Ya, tidak boleh baca idkhuluha atau adkhuluha. Ya, salah. Jadi harus udkhuluha bisalamin aminin. Jadi masuklah kalian semuanya, ya. Ini kata-kata semuanya itu ada pada waw, ini jamak. Udkhuluha, masuklah kalian semuanya. Haknya ini ke dalam surga ya, haknya ini surga ya. Jadi kita lihat wawnya ini adalah tanda jamak, haknya ini adalah surga. Jannah tadi ya. Udkhulu ini adalah yang pertama hamzah, namanya perintah, kata kerja perintah seperti iqra misalnya. Jadi bisa juga iqra ya. Bisa iqra, ijlis, izhab bisa. Tapi di sini tidak boleh baca idkhulu, tapi udkhulu. Nah, jadi ini adalah tambahan namanya hamzah amr. Ini adalah juga penunjuk dia adalah jamak dan ini adalah surga. Nah, Allah berfirman, masuklah kalian semuanya. Jadi kata kalian semuanya kita ambil dari jamaknya. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga dengan salam, sejahtera, dengan tenang, dengan damai. Ya. Jadi masuklah ke dalam surga. Jadi semuanya, siapa semuanya di sini? Tadi orang-orang bertakwa, kan di atas tuh bentuk jamak. Innal muttaqina itu jamak, bentuk plural. Jadi kepada orang-orang bertakwa Allah persilakan dengan kata-kata udkhuluha bisalamin aminin.
masuklah kalian wahai orang-orang bertakwa semuanya ke dalam sorga dalam keadaan atau dengan sejahtera, dengan selamat, dengan damai. Kenapa bisa salamin? Salam di sini. Ya, kenapa salam di sini? Ya, ini salam. Banyak tambahan Bapak sekalian ya. Ini yang belajar bahasa Arab itu tambahan. Jadi udkhuluha bisalamin. Ini aslinya salam. Kenapa masuk dengan salam? Karena di dunia selama hidupnya menjaga kesejahteraan, kedamaian. Makanya kalau ada orang Islam yang suka membuat keonaran, itu bukanlah Islam. Makanya kita, mohon maaf, prihatin, sering ada kelompok-kelompok Islam, bahkan sama-sama ormas berantem, gebuk-gebukan, biasa kita lihat di televisi, terutama terakhir ini. Nah, itu memprihatinkan, sama-sama ormas Islam kok bisa ribut, mengganggu keamanan. Nah, padahal yang namanya Islam itu adalah salam. Dari kata salam, lahirlah juga kata Islam. Kata Islam, lahirlah juga kata Assalamualaikum. Jadi sama. Jadi Islam itu disebut Islam karena menyelamatkan. Ya. Jadi Islam dari kata aslama yuslimu, memberikan keselamatan. Assalam dari kata salam, itu adalah karena damai hatinya. Ya. Peace. Nah, jadi kata salam. Jadi ada kata salima yaslamu, ada kata aslama yuslimu. Tapi sama-sama nanti ada Islam dan ada salam. Kalau aslama yuslimu jadi Islam, kalau salima yaslamu salam. Nah, itu kesejahteraan, kedamaian. Ya, jadi mereka diperintahkan masuk ke dalam surga dengan selamat karena mereka dalam kehidupan dunia ini juga mencintai, menjaga keselamatan. Maka harusnya kalau negara Islam bertetangga seperti Thailand dan Kamboja, harusnya tidak boleh berantem seperti itu. Ya, tidak boleh. Semuanya harus diselesaikan dengan dialog, dengan musyawarah, seperti itu. Dengan saling pengertian, kan begitu. Jadi tidak mungkin terjadi kedamaian, kekacauan, chaos. Makanya kita benci, kita tidak senang kelompok seperti Israel yang membunuh setiap hari orang Palestina. Orang Palestina ini dalam pandangan Israel negaranya, dia membunuh rakyatnya sendiri. Seperti itu. Ketika rakyatnya sendiri melawan, itu karena kezaliman. Kalau seandainya kita lihat dari sisi Israel, kalau dari sisi Palestina ya Israel bukan negara tetapi penjajah, kolonialis ya. Nah, jadi Mas Kaiser berbahagia, kesimpulannya tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau ada negara-negara Islam, ada kelompok-kelompok dalam negara, ada kelompok-kelompok Islam dalam satu negara, lalu kemudian melakukan kekacauan dan pemberontakan, itu tidak sejalan dengan ayat ini. Ya. Jadi, udkhuluha bisalamin aminin. Kata-kata salam di sini ditambah lagi dengan amin, aman. Coba kita lihat. Dari kata amin, aminin, lahirlah kata iman. Jadi kalau kita biasa sampaikan di sini, majelis tadabbur kita ini, kalau iman itu adalah hati jiwa merasa aman karena selalu bersama dengan Tuhannya. Jadi ketika jiwa merasa aman bersama dengan Robnya, Kholiknya, Tuhannya, maka disebut dengan iman. Jadi kalau dia masih belum merasa aman bersama dengan Robnya, bersama dengan Tuhannya, bersama dengan Allah, ya berarti belum beriman. Karena iman satu asal kata dengan aman. Amin itu adalah orang yang aman. Ini adalah fa'il namanya dalam bahasa Arab. Jadi orang yang aman namanya amin. Ya. Jadi amin. Amin itu aman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bisalamin aminin. Jadi kalau kita artikan ini dalam keadaan aman. Ya. Dalam keadaan aman. Ini jamak. Jadi dalam keadaan aman. Jadi masuklah kalian surga dengan selamat, sejahtera, damai, dalam keadaan aman. Ya, artinya bahwa surga itu aman, tidak ada kekacauan. Nah, Allah mengajarkan Islam ini, agama ini kepada kita, agar kita pun juga menciptakan dunia kita ini sebagai surga yang aman. Sebelum kita masuk ke surga akhirat, ya juga aman. Makanya Allah mengatakan, Allah itu yada'u ila daris salam. Allah itu adalah mengajak kita, memanggil kita masuk kepada negeri yang damai. Jadi setiap orang Islam harus menjadi pencipta, variabel, kreator, kedamaian bagi bangsa dan negaranya, dimanapun dia ada, dimanapun dia hidup.
Bolehkah dia menyampaikan kritik? Boleh, tetapi dengan tenang, dengan aman. Tidak boleh menciptakan kekacauan, apalagi kios. Ya, jadi, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga itu dalam keadaan selamat dan aman. Aminin dalam keadaan aman. Ya. Jadi amin di sini. Ya, jadi aman, amin. Jadi kalau aman di luar, seperti tidak ada pencuri, tidak ada pengganggu keamanan, pengganggu kedamaian di luar, di lingkungan, namanya aman. Tapi kalau di dalam hati tidak ada pengganggu karena merasa aman dengan Tuhan, namanya amin. Merasa iman maksudnya. Ya, ada iman, ada aman. Jadi iman di dalam hati, aman di luar. Ya, seperti itu. Jadi saya kira bisa kita bedakan. Jadi ulangi, kalau iman berarti jiwa kita aman bersama dengan Allah. Kalau kita aman di luar, berarti kita merasa tenang karena tidak ada gangguan keamanan. Tidak ada pencurian, tidak ada premanisme, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di beberapa ayat seperti ini. Kita lihat di surat Qaf, ya, surat 50 ayat 34. Sini pun Allah berfirman, udkhuluha bisalamin. Nih, masuklah kalian semuanya sama nih. Ini sama tadi kita sebutkan ini. Ini di sini. Kalau disambung dengan sebelumnya. Jadi, kalau disambung sebelumnya maka berbunyilah di sini. Kalau tidak ada ninja di sini, kasih di sini tanda wasal namanya. Udkhuluha. Tapi karena di sini huruf nun, nah, maksud itu kalau disambung dengan sebelumnya. Jadi kita lihat 34. Nah, supaya kita belajarnya sedikit ya. 30 berapa tadi? 34 berarti sekarang 33 ya. Nih. Jadi kalau disambung dari sini ke sini menjadilah bunyinya begini nih ya. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munibin. Ini munibin ini sebetulnya. Biqalbin munibin. Ya, sini nih. Ini harus juga tanwin di sini. Harus kasratain di sini juga karena ini kasratain. Biqalbin munibin ini kan sifat dari sini. Biqalbin munibin, tapi kalau disambung tanwinnya pindah ke sini nih, tanwinnya pindah ke sini. Tanwin itu berbunyi nun, makanya nunnya pindah ke sini. Biqalbin munibin khuluha. Jadi munibin khuluha. Ya. Bisalamin dengan selamat. Jadi masuklah kepada surga itu bisalam dengan selamat, dengan damai, dengan peace. Ya. Zalika itulah yaumul khulud. Hari saat yang kekal. Itulah saat, itulah periode, itulah episode hidup kita yang terakhir, yang kekal. Namanya kekal kan terakhir, Pak sekalian. Kalau masih ada akhirnya, ya bukan kekal namanya. Kekal itu tidak ada akhir, tidak ada belakangnya lagi. Makanya disebut dengan hari akhir. Kenapa? Karena kekal di sana. Kita sebut ini episode, ya. Periode hidup kita yang terakhir. Nah, ketika kita masuk ke dalam surga dalam keadaan aman, itulah episode hidup yang paling terakhir. Sebaliknya, kalau kita masuk di dalam neraka, juga dalam episode yang terakhir juga. Jadi Bapak, Ibu sekalian, Puan dan Tuan, pilihannya ada di kita. Apakah nanti di episode terakhir hidup kita ingin salam, damai, tentram, aman tadi di ayat yang kita bahas sebelumnya, atau dalam keadaan menderita, tergantung kita sekarang. Pilihannya ada di kita, tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Nabi pun juga hanyalah muzakir, pemberi peringatan saja, tidak mungkin memaksa manusia. Jadi udkhuluha bisalamin, masuklah ke dalam surga itu bisalam. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang terakhir, hari yang kekal. Lahum, bagi mereka di dalam surga itu, di dalam surga itu mayasyauna, semua yang dikendakinya. Jadi bagi mereka mayasyauna, apa saja mereka kehendaki, semuanya ada di dalamnya. Jadi lahum maisha, Bapak Ibu bisa bayangkan, kumpulkanlah, renungkanlah semua keinginan-keinginannya sebagai manusia ya, bukan sebagai perorangan. Kalau perorangan tentu kita berbeda-beda, ataukah mungkin ada yang sudah tidak ingin pergi misalnya ke mall, nonton bioskop, mungkin sudah berbeda. Tetapi secara manusia, semua manusia yang diinginkan manusia, ya pasti bisa kita sebutkan satu persatu, dan semua yang diusahakan sekarang manusia itu keinginan manusia. Misalnya sekarang ada jalan raya, berarti manusia ingin bepergian, ada mobil, kendaraan,
kereta, itu menunjukkan manusia pengen punya mobil, kereta, ada sepeda, manusia pengen naik sepeda, ada pesawat, orang naik pesawat, semuanya itu pasti diinginkan. Semua jenis makanan juga diinginkan oleh manusia. Ya. Ada makanan panas, ada makanan dingin, semua diinginkan manusia. Ada makanan manis, ada makanan kecut, ada makanan pahit, semua diinginkan oleh manusia. Ya. Jadi cuma sekalian bahagia. Nah, semua yang diinginkan manusia nanti di akhirat, ingat kata makanan pahit diinginkan tadi bukan berarti penderitaan ya, pahit tapi nyaman. Seperti orang makan paria. Nah, maka itu adalah pasti pahit tetapi enak. Nah, itu maksudnya. Jadi semua yang diinginkan manusia nanti tersedia di sana. Lahum ma yasha'una. Kenapa kira-kira? Karena di dunia itu mereka mampu menahan diri dari berbagai macam hal karena keterbatasan-keterbatasannya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka itu semua apa yang mereka inginkan fiha ada di dalamnya, di dalam surga. Waladaina, dan di sisi kami mazid, ada tambah, maksudnya ditambah terus. Ditambah terus kebaikan-kebaikan itu. Nah, jadi inilah surga jemaah sekalian. Kita lagi surat Al-Qasas. Surat 28 ayat 31. Ini adalah kita ingin bicarakan dari mana asal-usul aman tadi itu. Kan aman tadi itu. Nah, ternyata itu harus diciptakan, dibuat di dunia. Tidak bisa nanti muncul atau tercipta begitu saja di akhirat. Apa yang ada di akhirat di surga adalah hasil perjuangan kita di dunia. Nah, di sini katakan wan alqi asaka. Jadi ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa. Ini kan Al-Qasas ya. Ini ke atas panjang tapi kita potong. Di mana ketika ketika Nabi Musa sampai ke Gunung Tursina, Allah mengatakan wan alqi asaka. Wahai Musa, kamu lemparkanlah tongkatmu. Ingat, tongkat itu adalah tumpuan hidup. Ingat, tongkat itu tumpuan hidup. Hidup kita segala-galanya di situ. Jadi kata asaka di sini bisa bermakna beneran, bisa juga bermakna majazi. Yaitu tongkat itu tumpuan hidup kita. Baik hidup lahiriah ataupun hidup batinnya kita. Wan al-kiasaka, dan lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha, maka tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan melihat ra'aha, tongkatnya itu tahtazzu, tiba-tiba bergerak-gerak. Tongkatnya yang tadinya kayu, kaku, kayu mati, ranting mati, tiba-tiba bergerak-gerak. Ka'annaha jannun, seakan-akan seekor ular. Ya. Jadi tongkat itu bergerak-gerak terus seperti seekor ular. Sehingga apa yang terjadi? Walla mudbiran. Lalu kemudian Nabi Musa berpaling membelakang, berpaling menjauh, mundur ke belakang. Ya. Jadi walam yu'aqib, dan tidak berani menghadap kepada arah ular tadi. Ya. Jadi ketika dilemparkan tongkatnya ternyata menjadi ular. Ya Musa, wahai Musa. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan. Sebelum perintah Allah melemparkan, itu benar-benar tongkat, tumpuan hidup. Dan ketika dilemparkan, artinya dilemparkan, dibuang dan dilihat hakikatnya. Seandainya kita melihat hakikat, apa saja yang kita jadikan tumpuan hidup selain daripada Allah, itu adalah ular yang menakutkan. Ular, kenapa ular di sini? Karena ular itu fleksibel. Ular itu bisa berjalan tanpa kaki, bisa bergerak-gerak, meliuk-liuk. Ular itu bisa membelit, ya, memutar badannya kalau dia membelit orang. Ya. Nah, seperti itulah dunia ini. Dunia ini bagaikan ular yang fleksibel, ya, bisa masuk di mana saja, melalui apa saja, bisa membelit kita dengan cara apa saja, bisa juga mematok kita dengan racunnya. Seperti itulah ular. Nah, hidup ini sebagai tumpuan kita, kalau kita anggap itu sebagai tumpuan, maka hakikatnya kalau kita lemparkan adalah bagaikan seekor ular yang meliuk-liuk. Dan seandainya kita lihat itu, pasti kita lari ke belakang seperti Nabi Musa di sini. Walam yu'aqib, dan kita tidak berani mengambilnya lagi, ataukah mendatanginya lagi. Sehingga kemudian Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ya, aqbil, kembalilah, ambillah, wala takhaf, dan jangan kamu takut. Artinya jemaah sekalian berbahagia, setelah
memegang atau mengambil kembali tongkat itu atas perintah Allah, maka kemudian tidak boleh ada ketakutan. Kenapa? Memegang tongkat sekarang karena Allah, bukan lagi Allah karena manusia, karena hidup. Ada orang menyembah Allah karena manusia, namanya riya. Ya, jadi ini adalah sekarang karena Allah. Jadi ya Musa di sini Allah berkata, yang memanggil sini Allah. Wahai Musa, kata Allah, akbil, sekarang menghadaplah kepada tongkat itu, wala takhaf, dan janganlah takut. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh meninggalkan dunia. Kita harus gunakan dunia. Cuma ingat, dunia itu bukanlah tumpuan hidup. Dunia itu alat. Alat apa? Untuk kita gunakan kembali kepada Allah. Bukan alat, bukan bukan tumpuan hidup yang menyebabkan kita menjauh dari Allah. Tumpuan hidup kita siapa? Ya Allah. Ingat, tumpuan hidup kita Allah. Allah lah menyuruh kita makan dengan padi yang Allah ciptakan. Allah lah memerintahkan kita untuk makan daging dengan hewan yang Dia ciptakan. Ya, jadi bukan karena kita mencintai itu, tapi Allah mengatakan itu. Jadi kuncinya di sini perintah Allah, sebagaimana juga perintah Allah kepada iblis. Sujudlah, persis sama. Ini akbil, kembalilah. Kalau kepada iblis atau malaikat dikatakan, sujudlah, fasjudu li Adam. Ya. Kalau di sini tongkat di sini nih. Ya. Wahai Musa, seakan-akan mengatakan, Musa jangan takut pada tongkat itu. Harusnya kan tidak boleh takut kepada Allah saja kan. Dan kenapa jangan takut kepada tongkat? Ya karena sekarang perintah Allah ada di sini. Ya Musa akbil wala takhaf. Baru kemudian innaka minal aminin. Jadi kita menjadi aman apabila tumpuan hidup kita itu bukan dunia, bukan uang, bukan emas. Ya. Tumpuan hidup kita adalah Allah. Ya. Ulangi lagi, tumpuan hidup kita Allah. Lalu kenapa kita cari dunia? Karena Allah mengatakan, beribadahlah, dan untuk beribadah kita harus makan. Makanlah untuk beribadah, kira-kira begitu. Allah menyuruh kita menikah, sedangkan untuk menikah itu kan butuh tanggung jawab material, maka kita cari dunia. Nikah itu apa? Syariat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini semuanya karena Allah kita lakukan. Nah, kalau ini kita lakukan, maka innaka minal aminin. Kalau ini kita tidak lakukan, inilah menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh dalam kehidupan dunia ini. Membunuh temannya, sahabatnya, kemudian membuangnya, masukkan dalam gorong-gorong, masukkan dalam kali, masukkan dalam tong sampah, masukkan dalam kardus, macam-macam sekarang. Ya. Macam-macam sekarang kita lihat. Ya. Apa sebabnya ya? Masalahnya karena mereka menjadikan dunia sebagai tumpuan. Ya. Innaka minal aminin. Sungguhnya engkau, wahai Musa, akan menjadi aman. Kapan? Apabila sudah kehilangan rasa takutmu terhadap tumpuan hidupmu. Harusnya rasa takut itu hanya kehilangan Allah. Jangan takut karena kehilangan tumpuan hidup, tapi takutlah karena kehilangan Allah. Sekarang kita balik ke sini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di dalam sorga itu, ini sorga ya. Wa naza'na, dan kami cabut ma apa-apa fi sudurihim, di dalam dada mereka. Sudur itu adalah kesadaran, ya, di dalam kesadaran mereka. Apa yang dicabut? Ghil. Ghil itu adalah dengki, iri hati nih. Ya, kalau orang di dalam surga itu tidak ada lagi dengki, iri hati, dendam, dan sebagainya. Jadi jemaah sekalian sebaik, dalam surga itu yang ada adalah ikhwana, merasa bersaudara ini. Nah, merasa bersaudara. Ala sururin mutakabilin, dan di atas surur itu adalah sarir. Sarir itu tempat tidur, dipan, di dalam dipan, di dalam tempat tidur, di katil, mutakabilin, mereka berhadap-hadapan. Ini mutakabilin. Jadi ini semuanya bersifat simbolik sebetulnya. Artinya boleh saja ada aslinya, tetapi bisa kita perluas maknanya apabila disimbolkan.
Yaitu apa yang disebut ikhwana di sini, bersaudara. Karena di dunia dulu itu mereka bersaudara. Makanya di dunia ini bagaimana caranya menciptakan tadi persaudaraan, kedamaian. Ya. Kita boleh berbeda pendapat dengan seseorang, tetapi persaudaraan tidak boleh ditinggalkan. Ya. Persaudaraan ini bukan hanya sesama muslim, tetapi sesama manusia. Karena Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, manusia itu hakikatnya cuma satu. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu sebetulnya. Makanya kita pun harus bersaudara. Jadi makanya kan ada istilah itu, kalau tidak bersaudara dengan iman, berarti bersaudara dengan dalam kemanusiaan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kalau kita tidak bersaudara dalam iman, ya bersaudara dalam kemanusiaan, sama-sama kita manusia. Ya. Persamaan kita dalam kemanusiaan jauh lebih banyak dari persamaan kita dalam iman. Persamaan kita dalam iman mungkin misalnya salat, menghadap ke kiblat. Tapi persaudaraan kita sebagai manusia, sama-sama butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh negara yang aman, butuh transportasi, butuh ketenangan, semuanya banyak. Ya. Jadi wanazana pada saat akhirat di sorga nantinya kami cabut. Jadi tidak ada lagi di dalam kesadaran mereka gil dengki. Nah, apa artinya nih? Orang-orang ini di dunia juga sudah melakukan itu. Jadi caranya supaya tadi tumpuan hidup kita hanya Allah, yaitu dengan menghilangkan rasa penyakit hati dalam jiwa kita, kesadaran kita. Penyakit hati sebetulnya muncul dari satu saja, gil, dengki. Tidak suka kalau orang lain memiliki apa yang kita miliki. Tidak suka kalau orang lain memiliki lebih banyak dari yang kita miliki. Nah, itu namanya dengki kan. Kita punya barang ini, orang lain punya barang juga. Kita biasanya dengki, iri hati. Kita punya barang 4, orang punya 7. Kita tidak suka biasanya seperti itu. Ya. Level kita ada yang tiba-tiba menaik menjadi level 4. Kita tidak suka. Itu gilun namanya, dengki. Nah, kita harus menghilangkan rasa dengki ini sebetulnya jemaah sekalian. Karena dengki itu menunjukkan bahwa kita masih takut kehilangan tumpuan ini. Berarti kita belum aman seperti dalam bahasa Nabi Musa tadi. Ya. Jadi harus kita hilangkan ini. Inilah penyakit yang paling berat harus kita hilangkan dalam jiwa kita. Ingat, harus kita hilangkan dalam jiwa kita, dalam dada kita, kesadaran kita. Jadi kata-kata kami menghilangkan, ingat Tuhan itu tidak pernah berbuat berkaitan dengan kita manusia di luar daripada kehendak kita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita kehendak bebas namanya. Jadi kita diberi kehendak. Nah, ketika Allah mencabut ini, berarti kita sendiri yang terlebih dahulu mencabutnya. Jadi kita yang mencabut gil ini dalam jiwa kita, baru Allah mencabutnya. Ya nanti di akhirat, di sorga masih kan? Karena tidak ada gil, barulah orang bersaudara. Karena orang bersaudara, barulah bisa berhadapan-hadapan dengan baik. Kalau orang tidak bisa berhadapan-hadapan, pasti karena tidak merasa bersaudara, merasa bermusuhan. Penyebab permusuhan adalah gilun. Nah, kalau orang bermusuhan, Bapak Ibu sekalian, jangankan berhadapan dalam satu meja, ketemu di lift aja tidak mau. Kalau ada orang musuh dalam lift, kita tidak masuk dalam lift. Ya. Jadi tidak bisa berhadapan-hadapan. Nah, jadi yang namanya orang beriman itu adalah mutakabilin. Makanya jemaah sekalian berbahagia, orang Islam itu selalu bisa membedakan antara perbuatan dan orangnya. Yang kita benci dari seseorang itu bukan orangnya, ingat, tapi perbuatannya. Makanya dalam Islam itu tidak ada kebencian kepada ras, tidak ada kebencian kepada agama. Karena tidak ada ras, tidak ada agama yang berbuat buruk. Yang berbuat buruk itu orangnya, perbuatannya. Maka kita menentang perbuatannya. Kita misalnya lihat sekarang Israel luar biasa jahatnya. Itu perbuatannya. Seandainya suatu saat berhenti dan dia bertobat, tentu kita tidak ada permusuhan lagi. Seperti kata Al-Quran, wa in tahau, kalau mereka berhenti, fala udwana, tidak boleh ada permusuhan. Jadi kemarahan kita kepada perbuatan tokoh-tokoh negara yang menyebut dirinya negara Israel kepada Palestina atau Gaza, tidak lantas kita membuat benci kepada ras Semit atau ras Israel. Karena ini tidak kaitannya dengan ras. Ingat, ras itu tidak ada melakukan perbuatan. Ras itu kan nama, predikat.
yang melakukan perbuatan itu orangnya, personal, ya, individu, bukan ras, bukan warna kulit. Nah, oleh sebab itulah kita boleh tidak setuju dengan perbuatan seseorang dan harus kita tidak setuju kalau dia buruk, tetapi kita berharap orangnya tetap baik. Suatu saat dia akan baik. Apa yang disebut dengan hukuman di muka bumi ini di dunia adalah cara memisahkan orang dengan perbuatan orang itu. Misalnya ada maling, potong tangannya. Harapannya dengan dipotong tangannya, dia terpisahkan dengan perbuatan malingnya. Artinya tidak maling lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu tujuannya sebetulnya. Kenapa? Karena manusianya tetap manusia, walaupun dia maling. Ya. Jadi wanaza'na ma fi sudurim min ghillin ikhwana. Jadi orang bisa berhadapan-hadapan, tolong-menolong apabila merasa bersaudara. Orang bisa merasa bersaudara kalau tidak ada dengki dalam hati. Ya. Jadi dengan demikian, yang pertama harus kita angkat, kita lakukan, kita cabut adalah dengki dalam hati. Ingat Bapak sekalian, dengki, gilun. Ya. Makanya nanti kita lihat ada doa meminta ini. Ya. Coba kita lihat di sini terkait dengan ayat-ayat seperti ini. Kita lihat dulu surat Al-Araf. Surat Al-Araf, surat 7 ayat 43, ayatnya mirip. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya. Ini sama tadi tulisannya sama. Dan kami mencabut, mengangkat apa-apa yang ada di dalam kesadaran mereka. Apa di sini? Nah, ghillin. Kata-kata apa di sini apa saja, tetapi induk dari apa saja adalah ghil. Ya, ghillun. Ada min ghillin. Ya. Jadi apa saja. Jadi nanti penyakit-penyakit lain muncul dari ghillun, sehingga muncul kata mak di sini, tetapi apapun maknya, induknya, asal-usulnya adalah ghillun, dengki, dendam. Ya. Inilah menyebabkan orang kemudian membunuh orang lain, mencederai orang lain, bahkan perang antar negara. Ini ghil. Ya. Tajri min tahtimul anhar, di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ingat, sungai itu, air itu adalah sejuk. Sedangkan ghil itu bagaikan tanah yang kering. Ya. Waqalu, lalu mereka berkata, di dalam surga ini, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Artinya, orang yang mengucapkan alhamdulillah, harusnya tidak ada lagi ghilun pada jiwanya. Kalau ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, tapi masih ada ghilun atau dengki dalam jiwanya, menunjukkan ini hanya verbal, hanya verb, hanya ucapan, hanya lisan saja, hanya isapan jempol saja, hanya hias bibir, lip service saja. Hanya hiasan bibir saja. Asumsinya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, berarti harus terusir ini ghil. Kenapa? Karena kata alhamdulillah itu tidak ada lagi yang ada dalam diri kita, hanya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kenapa kita ghil? Karena kita memuji diri kita. Saya akan lebih baik dari dia. Kenapa dia dapat lebih banyak? Nah, itu dia. Persis seperti iblis. Ya. Kenapa kenapa makhluk disuruh sujud kepada Adam? Saya akan lebih mulia. Harusnya mereka sujud kepada saya, kata iblis. Kenapa? Karena saya dari api, dia cuma dari tanah. Nah, kira-kira gitulah. Maka karena dengki seperti ini, maka kemudian iblis dikutuk. Ya. Dengan kata-kata ana khairum minhu. Jadi kalau mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang hadana lihada, yang membimbing menunjuki kami ke jalan ini, jalan menuju kepada surga. Apa jalannya? Menghilangkan ghillun, sehingga merasa bersaudara tadi, sehingga bisa mutakabrin, berhadap-hadapan. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak mungkin mendapatkan hidayah petunjuk seandainya bukan Allah memberi hidayah kepada kami. Jadi wa ma kunna linahtadiya, tidak mungkin kami mendapatkan hidayah petunjuk seandainya bukan Allah memberikan petunjuk kepada kami. Mungkin kita mengatakan lah, ini kan saya usahakan, ya. Tapi kalau tidak, Allah tidak mengutus nabi, Allah tidak mengutus rasul, Allah tidak memberikan kitab suci, Allah tidak memberikan akal sehat, kan tidak mungkin kita mengikuti petunjuk ini. Ya. Jadi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh benar-benar
Rasul telah datang, Rasul Tuhan kami nih. Rasul Rabbina, utusan Tuhan kami datang kepada kami, maksudnya bil haqqi, dengan kebenaran. Ya. Tidak benar kalau Nabi itu tukang sihir atau kena sihir. Wanudu, dan kemudian dipanggillah mereka, disuruhlah mereka. An tilkumul jannatu, agar itulah sorga buat kalian. Tilkum itu itulah. Itulah sorga buat kalian, taman buat kalian. Uristumuha, diwariskan kepada kalian. Kata diwariskan itu berarti kita miliki selama-lamanya. Yang namanya waris itu pemberian. Kalau waris itu kan milik. Ya, kalau kita mewariskan harta kepada anak kita, itu menjadi milik dia. Nah, begitulah juga ketika sorga ini diwariskan kepada kita, berarti milik kita. Kenapa? Ya selama-lamanya di sana. Ya. Dan sorga di sana, jemaah sekalian, tidak lagi ada kapling-kapling, tidak ada lagi pajak, tidak ada lagi PBB dan sebagainya. Jadi uristumuha, diwariskan, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian kerjakan. Ya. Wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Dipanggillah, disuruhlah mereka semuanya setelah tadi hilang ini gilunnya tadi di atas, sehingga tidak ada lagi yang dipuji dalam jiwanya kecuali Allah. Allah lah satu-satunya yang indah pada jiwanya. Maka kemudian Allah pun berkata kepadanya, tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian ini surat Al-Hasyr, doa supaya tidak ada gil dalam jiwa kita. Surat Al-Hasyr, surat 59, ayatnya 10. Ini ada kata gilun di sini, jemaah sekalian, ini nih, gil. Ya. Nah, jadi Allah berfirman, walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang. Ini di atas berbicara tentang muhajirin dan ansor, ya, yang soleh, orang-orang soleh. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka selain daripada muhajirin dan ansor. Muhajirin itu yang datang dari Mekah ke Madinah, Yastrib, dan ansor adalah orang asli Madinah, Yastrib, yang menerima muhajirin. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata. Yaquluna, mereka berkata. Maksudnya berdoa ya. Kenapa? Karena ini Rabbana. Jadi orang-orang yang tidak ketemu dengan muhajirin ansor, siapa mereka? Ya termasuk kita sekarang. Nah, jadi kalau kita mau masuk dalam kategori ini, bacalah doa ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang belum hafal doa ini, sekarang dicatat. Surat 59, Al-Hasyr ayat 10. Karena dikatakan ini sebaiknya dibaca oleh orang-orang yang bukan muhajirin, bukan ansor, yaitu walladzina, dan orang-orang yang ja'u, datang, mim ba'dihim, setelah muhajirin dan ansor. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana. Kalau di sini bukan ughfir, tapi ighfir ini di sini. Rabbana ighfir lana, atau Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudaranya, saudara-saudara kami, ikhwan tadi ya. Wal ikhwanina alladzina sabaquna, dan ikhwan kami yang mendahului kami, bil iman, dalam iman. Wala taj'al, dan jangan engkau menjadikan, fi qulubina, di dalam kalbu kami, ghillan ya. Ingat, kenapa ghillan? Apa bedanya ghillan? Sama aja, itu hanya posisinya dalam kalimat saja ya. Di sini adalah maf'ul, namanya menjadi objek daripada la taj'al, kamu gitu. Maka menjadilah ghillan ya. Kalau tadi min ghillin, ada min di depannya, menjadi min ghillin. Nah, kalau di sini adalah la taj'al, ini ghillan. Jadi bisa kita loncat ke sini, wala taj'al ghillan fi qulubina, janganlah engkau jadikan ghillan, kedengkian, di dalam hati kami. Dan janganlah engkau Tuhan menjadikan dalam hati kami ghillun atau ghillan di sini, dengki. Kepada siapa? Lilladzina amanu, terutama kepada orang beriman ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sungguhnya kamulah Tuhan Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Artinya orang-orang yang tadi di sorga, ya, atau yang masuk sorga dan di sorga itu telah dicabut gilun pada jiwanya, karena di dunia telah berusaha semaksimal mungkin menghilangkan ini dari kalbu mereka, dari hati mereka. Jadi apa yang kita dapatkan di sorga adalah hasil dari apa yang kita perjuangkan di dunia.
Ulangi lagi, apa yang kita dapatkan di sorga adalah hasil dari apa yang kita perjuangkan di dunia. Apa yang kita dapatkan di neraka adalah hasil daripada perbuatan kita di dunia. Jadi wanaza'na ma fi sudurin min ghillin ikhwana, tadi bersaudara. Ala sururin mutakabilin, di atas tempat-tempat tidur mereka berhadapan-hadapan. Kenapa disebut di atas tempat tidur? Karena tempat tidur itu artinya tempat istirahat. Sorga itu adalah tempat peristirahatan terakhir. Jadi kalau ada di antara Bapak, Ibu, Puan, dan Tuan ingin mendapatkan peristirahatan terakhir yang paling nyaman, yang paling nikmat, maka usahakan di dunia masuk surga di akhirat. Di dunia diusahakan agar masuk surga di akhirat. Karena tadi surga adalah hasil perjuangan kita di dunia. La yamassuhum fiha nasabun wala wa ma hum minha bimukhrajin. Nah, nanti kalau sudah di surga, la yamassuhum fiha nasabun. Mereka di sana tidak ditimpa lagi. Masa itu tidak menerpa. Masa itu menerpa, ya. Tidak menerpa. Jadi kalau terkena sesuatu namanya masa, ya. Jadi la dalam Al-Qur'an ada kata masa. Di tempat lain maksudnya ada kata ini. La yamassuhum fiha nasabun. Mereka tidak terkena di dalam surga itu nasabun. Nasab itu rasa lelah, rasa boring, ya, rasa capek. Kenapa kira-kira jemaah sekalian di akhirat, di surga tidak dapatkan lelah? Karena di dunia juga mereka tak pernah merasa lelah untuk berjuang masuk ke dalam surga. Terutama tidak pernah merasa lelah untuk mempelajari kitab sucinya. Ya, ini nasabun. Nanti kita lihat ayat yang menjelaskannya. Jadi la yamassum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, dan karenanya mereka tidak mungkin dikeluarkan. Ya. Jadi di sana tidak merasa lelah dan tidak mungkin dikeluarkan, karena di dunia juga perjuangannya tidak mengenal lelah. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya biasa sampaikan kepada mereka-mereka, saudara-saudara kita yang ingin mengaku memperjuangkan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini konsep yang ada dalam Islam kelompok manapun, tetapi mau belajar saja susah, gimana memperjuangkannya coba. Ingat, Imam Mahdi itu bukan memperjuangkan kita perjuangkan kedatangannya. Ini harus dibalik. Kalau Imam Mahdi memperjuangkan kita, harusnya tidak pergi kan, harusnya tidak diangkat, harusnya tidak goib. Dia datang memperjuangkan umat pada saat itu rusak, kenapa dia naik? Ya. Jadi justru diperjuangkan, karena kita butuh pemimpin. Tadinya Tuhan sudah memberikan pemimpin, tapi manusia tidak mau menerimanya, udah. Sekarang dibalik, kamu yang harus memperjuangkan, kira-kira gitulah. Nah, jadi harus memperjuangkan datangnya. Nah, kalau belajar saja susah, bagaimana misalnya kita memperjuangkan kedatangannya. Memperjuangkan kedatangannya itu dengan nyawa, dengan air mata, dengan penderitaan. Kalau belajar saja susah. Belajar ini sebetulnya termasuk perjuangan yang paling gampang. Kenapa? Karena duduk-duduk, menyiapkan waktu saja, tenaga cuma sedikit, paling duduk. Ya. Seperti itu. Bisakah kita baring? Bisa juga, tapi biasanya lewat. Ya, tiba-tiba tertidur. Ya. Sehingga belajarnya bukan di screen, tetapi di mimpi. Ya. Jadi, la yamassuhum fiha nasabun. Jadi, di dalam surga itu mereka tidak tertimpa lagi rasa lelah. Ya. Wa mahum, dan mereka juga minha, dari surga itu tidak mungkin terusir. Mukhrajin itu dikeluarkan. Tidak mungkin lagi dikeluarkan. Artinya apa? Sekali masuk surga, maka forever, selama-lamanya. Abadi. Ya. Kita lihat ayat-ayat seperti ini. Surat At-Taubah ayat 120. Allah berfirman, maka li ahlil Madinati, tidak mungkinlah bagi penduduk kota Madinah pada saat Nabi ada ya. Tidak mungkinlah penduduk kota Madinah pada saat itu
waman haulahum, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, Madinah dan sekitarnya. Artinya bukan di Madinah tapi di luar-luarnya sana, tapi sekitar Madinah. Karena waktu itu Islam baru berturun di Madinah dan sekitarnya. Mekah kan ditinggalkan Nabi. Ya. Wa ma kana li ahli Madinah wa man haulahum min al-Arab, dari kalangan orang-orang Arab. Ya. An yatakhallafu, kita artikan orang Arab saja karena di sini Madinah itu kan maksudnya di sini orang Madinah, kota Madinah, dan orang-orang di sekitarnya yaitu orang Arab. Biasanya kalau di luar-luar kota disebut dengan al-Arab, Arab dusun, ya, karena tidak tinggal di kota. Madinah itu kota, ini adalah kita sebut saja dengan pedalamannya. Tidak pantas apa? Ayyatakhallafu, tidak boleh menyimpang an Rasulillah, dari Rasulullah. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh meninggalkan Rasulnya. Ya. Tidak boleh meninggalkan Rasul. Wala yarghabu bi anfusihim, dan tidak boleh mereka lebih mencintai diri mereka an nafsi, daripada Rasulnya. Ya. Jadi tidak boleh kita ini lebih mencintai diri kita daripada Rasul. Sama-sama anfus di sini, nafs di sini, diri tunggal, ini jamak. Siapa mereka di sini? Ya, kita ini, atau pada saat itu adalah ahli Madinah dan orang-orang di sekitarnya. Nafs di sini siapa? Rasul. Jadi tidak mungkinlah seorang mukmin itu lebih mencintai dirinya daripada Rasulnya. Ingat, artinya apa? Tidak boleh ada ego di sini, karena kalau kita lebih mencintai diri kita, ego kita. Nah sekarang, apa Rasulnya sekarang yang ada? Tidak ada lagi kecuali Al-Quran. Al-Quran itu adalah Rasul Allah sekarang ini, karena dia adalah Rasul, itu adalah Al-Quran juga yang natik. Sedangkan Al-Qurannya adalah Al-Quran yang samit, jadi sama. Jadi siapa yang lebih mencintai dirinya daripada belajar Al-Quran, nah berarti termasuk dalam kategori yang diceritakan dalam ayat ini. Jadi ulangi lagi, kalau di ahli Madinah dan orang di sekitarnya, tidak pantas menyimpang atau meninggalkan Rasul sendirian. Dan tidak boleh lebih mencintai dirinya daripada mencintai Rasulnya. Zalika, yang demikian itu karena, ini alasannya. Alasannya apa? Zalika, yang demikian itu bi'annam, karena mereka itu, ya, mereka siapa? Ya mereka ahli Madinah tadi dan orang-orang di sekitarnya, ataukah kita sekarang lah. Ya. Yang demikian itu karena bi'annam, mereka itu la yusibuhum dama'un wala nasabun wala makhmasatun fisabilillah. Allah mengatakan siapa yang benar-benar berada di jalan Allah, la yusibuhum, tidak mungkin menimpa mereka apa? Perasaan dama'un, haus. Wala nasabun, tidak payah, tidak lelah tadi, nasab. Ingat tadi di atas nasabun, lelah. Wala makhmasatun, tidak akan tertimpa kelaparan yang sangat. Fisabilillah, di jalan Allah. Jadi tadi di sorga, orang sorga itu la nasabun, tidak ada lelah di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah perjuangan mereka di dunia bersama dengan Rasulnya. Ya, karena bersama Rasulnya, maka dia tidak mengenal itu, tidak mengenal lelah, lapar dan sebagainya, sehingga Allah tidak membiarkan juga mereka haus, lelah dan lapar. Selama di mana? Fisabilillah. Jadi tidak menjelaskan kepada kita, kalau kita sering kekurangan, merasa kekurangan, itu jangan-jangan karena kita tidak berada di jalan Allah. Karena itu mengatakan siapa yang benar-benar di jalan Allah, tidak pernah kekurangan. La yusibuhum dam'un wala nasabun wala makhmasatun. Tidak mungkin tertimpa kepadanya rasa haus, rasa lelah, dan lapar di jalan Allah. Wala yata'una mautian, dan tidak mungkin mereka menginjak satu tempat, yagidul kufar, yang orang-orang kafir itu tidak senang dengan kondisi dan keadaannya itu. Wala, maksudnya itu iri hati lah orang kafir. Wala yanaluna min aduwin naila, dan selalu mereka mendapatkan tidak mungkin mereka mendapatkan bahaya daripada musuhnya, illa kecuali semua perjuangannya itu kutiba, akan dituliskan, dicatatkan lahum, bagi mereka, bihi, atas nama mereka, kita sebutkan atas nama mereka, amalun salehun, amal saleh. Jadi sekarang kita mendapatkan definisi amal saleh. Apa itu amal saleh? Adalah amal yang kita lakukan mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya daripada kepentingan diri kita sendiri. Itulah dengan amal saleh. Kalau kita mengaku beramal saleh tapi mendahulukan kepentingan kita daripada Allah dan Rasulnya, itu bukan amal saleh,
tapi amal salah. Amal saleh berdasarkan ayat ini ada tadi nih. Ya. Nih. Jadi tidak mungkin ya ayyatakhallafu an Rasulillah wala yarghabu bi anfusihim. Tidak mungkin mereka menyimpan dari jalan Rasul, tidak mungkin juga mereka mencintai dirinya daripada diri Rasul. Nah, itulah yang disebut dengan amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ya. Surat 35, surat Fatir, ayatnya 35 juga, 35. Allah firman, alladzi ahallana daral muqama min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Alladzi, dialah Allah yang ahallana, yang mengkondisikan. Seperti ahalla itu mengkondisikan, menempatkan. Daral muqamah, di tempat yang kekal. Muqamah itu kekal, ada selama-lamanya. Ya. Min fadlih, dengan karunia-Nya. Jadi dengan karunia Allah lah kami ditempatkan di dalam surga. La yamassuna, di dalam surga itu tidak menimpa kami, fiha, di dalam surga, nasabun. Jadi di dalam surga kami tidak tertimpa lagi nasabun, rasa lelah, penat. Wala yamassuna, dan tidak menimpa kami juga, fiha, di dalam surga itu, lughub, letih, lesu. Jadi lelah dan lesu. Ya. Jadi orang di sana, di akhirat, di sorga tidak mungkin membutuhkan lagi obat tolak linu. Kenapa di sana tidak ada lagi linu? Yaitu lelah dan lesu. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalau ingin tidak sakit-sakitan lagi, masuklah ke dalam sorga. Dan sorga di akhirat hasil perjuangan kita di dunia bersama dengan Rasulnya, dengan mendahulukan Rasul daripada diri kita. Nah, sekalian, di dunia ini ada orang berdosa, ada juga orang yang mungkin secara nyata tidak berdosa, tapi membuang waktunya, ya, membuang waktu. Kalau lebih baik menggunakan waktu untuk belajar daripada misalnya seperti ini. Dalam Al-Quran dikatakan orang beriman itu adalah meninggalkan perbuatan sia-sia. Dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan perbuatan sia-sia. An-nabi ibadi, tetapi bagaimana kalau kita sudah termasuk dalam kategori orang yang seperti itu? Kategori pendosa atau kategori menghabiskan waktu kita tak bernilai, sia-sia. Jadi menghabiskan waktu kita secara sia-sia, ya. Tidak ada nilainya. Ya, kalau istirahat itu bukan tidak ada nilainya selama istirahatnya untuk kerja, tapi kalau istirahatnya selama-lamanya bukan istirahat namanya. Ya. Jadi ingat tadi, perbuatan yang ditinggalkan muslim itu bukan hanya dosa, tapi sia-sia. Bahkan kalau orang beriman tidak bicara dosa lagi, bicara sia-sia tadi. Anil lagwi muridun, dari perbuatan sia-sia ditinggalkan. Nah, tetapi bagaimana kalau kita sudah terlanjur masuk di sana? Pendosa atau selalu melakukan perbuatan sia-sia. Jangan berputus asa. Allah mengatakan di sini, Nabi' ibadi, beritakan kepada hambaku Muhammad. Ya, kalau sekarang kan Nabi tidak ada ya. Al-Quran, sekarang kita baca Al-Quran sama-sama. Maka kita sekarang mendapatkan berita ini. Kalau kita menerima berita ini, berarti kita masuk kategori hambanya, ibadi. Ya. Nabi', beritakanlah, sampaikanlah berita kepada hamba-hambaku. Anni, bahwa aku ini, Allah maksudnya, anal ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Artinya kalau sudah terlanjur melakukan itu, jangan berputus asa. Selama yang bersangkutan ingin memperbaiki hidupnya, aku Allah siap akan menerimanya kembali. Kenapa? Anni anal ghafurur rahim, karena sungguhnya aku ini
adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini mirip dengan surat Az-Zumar, surat 3953, Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi wahai hamba-hambaku, maksudnya katakan kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat asrafu melampaui batas ala anfusihim atas diri mereka. Apa pesannya? Apa beritanya tadi? Kalau tadi beritanya kan anal ghafur rahim. Apa beritanya di sini? La taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Berdosa dilarang keras, berbuat sia-sia dilarang, tetapi yang paling besar dari semua itu, yang paling besar dari dosa sebesar apapun adalah berputus asa dari rahmat Allah. Karena kalau orang telah berbuat dosa sebesar apapun dan sudah berputus asa dari rahmat Allah, berarti sudah tidak ada lagi harapan baginya. Tetapi sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, selama tidak berputus asa dari rahmat Allah, berarti masih bisa kembali kepada jalan yang benar. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, Qul, wahai Muhammad, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas atas diri mereka. Ya, makanya Bapak sekalian, kata-kata asrafu ini ada dalam doa kita. Bapak Ibu mungkin membaca doa Rabbana ghfir lana dzunubana wa israf. Israf itu asraf. Wa israfana ala anfusina. Wa israfana ala anfusina. Dan perbuatan kami melampaui batas atas diri kami. Pesannya, la taqnutu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah, karena sungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa semuanya. Semuanya, ini kata jami'a semuanya. Inna, karena sungguhnya dia Allah, huwal ghafur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama tadi sini, ya. Yang tadi nih. Al-Ghafur Rahim. Di sini juga Al-Ghafur Rahim. Innahu huwal ghafur rahim. Kalau tadi kan Allah berkata, ini anal ghafur rahim. Kalau sekarang Allah sebagai pihak ketiga. Innahu, sungguhnya dia Allah, huwal ghafur rahim. Surat Al-Isra. Surat 17 ayat 53. Waqul, dan katakanlah Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hambaku. Yaqulul latihi asan, agar mereka berkata, jadi katakan kepada mereka, agar yaqulu, ketika berkata, allatihi asan, yang baik-baik. Jadi ini menjelaskan kepada kita, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, bahwa kalau kita berbicara berkata-kata, seharusnya yang baik, jangan menggunakan kata-kata yang buruk. Jadi katakan, qul li ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku. Yaqulu, agar mereka berkata-kata apa? Allatihi asan, yang baik saja. Kata-kata yang baik. Yaqulu allatihi asan, berkata yang baik-baik saja. Ya. Jangan berkata buruk-buruk, yang jelek-jelek. Makanya kan biasa orang tua menasihati anaknya, kamu jangan berkata yang buruk-buruk. Karena nanti menjadi doa, kan begitu ya satu kata-katanya. Ya. Apalagi orang tua kepada anak, jangan menggunakan kata yang buruk kepada anaknya. Karena apalagi kalau ibunya, itu bisa menjadi doa, kata pesan-pesan orang tua. Jadi seorang tua atau seorang ibu jangan menggunakan kata yang buruk kepada anaknya, karena itu bisa jadi doa. Nah, sebetulnya itu bagus nasihat itu, karena dari Al-Quran. Ya, intinya di sini dikatakan, berkatalah yang baik-baik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu selalu ada dan siap menerkam kata-kata kita. Lalu kemudian diubah nih, yanzagu bainahum. Berubah menjadi variabel penghancur. Kita artikan saya begitu. Kalau di sini pengganggu. Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan itu akan selalu mengganggu manusia, di antara manusia. Baru ditutup, inna syaitana, sungguhnya syaitan itu, karena adalah lil insan, kepada manusia, aduan mubina, musuh yang nyata. Maka berdasarkan ayat ini, janganlah kita menggunakan kata-kata yang buruk kepada orang lain, karena bisa menjadi kenyataan dan bisa berubah menjadi perseteruan, mengganggu ketentraman tadi. Apatah lagi kalau kita orang tua kepada anak. Jangan menggunakan kata-kata yang buruk. Jadi kalau kita marah kepada anak, tahan diri. Jangan menggunakan kata-kata. Kalau tidak bisa, kalau tetap berbicara dan nanti buruk, lebih menahan. Jangan berbicara.
diam. Kata Nabi, diam. Kalau tidak mampu berkata yang baik-baik, yang asam, diam. Ya. Nabi mengatakan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, faliyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan akhirat, dalam berkata yang baik-baik, kalau tidak mampu, diam. Kenapa? Karena ini berbahaya, kata ayat ini. Inna syaitana yanzabu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwa mubina. Jadi inilah yang harus kita hindari, karena selalu nanti muncul permusuhan. Kalau kita menggunakan kata dan ternyata sampai kepada orang itu, nanti bisa timbul kekacauan. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Jadi tadi dengan kata-kata ini anal ghafur rahim, supaya usahakan di dunia dapat ampunanku, karena dari akhirat azabku teramat sangat pedih. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Kan tadi Allah mengatakan, apapun dosa kamu jangan berputus asa di rahmat Allah. Kenapa Allah mengatakan ini anal ghafur rahim? Atau di surat lain tadi kata innahu huwal ghafur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Usahakan dapat ampunan Allah. Usahakan dapat kasih sayang Allah sebelum meninggal dunia. Karena sudah terlanjur meninggal dunia, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih, sangat pedih. Kita lihat di sini surat Al-Araf. Surat 7 156. Allah berfirman, "Waktu belana fi hadhi dunya hasanah." Ya Allah, catatkanlah bagi kami di dunia ini hasanah, selalu berbuat baik. Wa fil akhirat, dan agar di akhirat, inna hudna ilaika. Maksudnya ya Allah, di dunia ini catatkanlah bagi kami hasanah, dan juga di akhirat inna hudna ilaika, karena kami ingin mendapatkan petunjuk untuk kembali kepadamu. Kata hudna itu mendapatkan petunjuk dari kata hada. Kami ingin mendapatkan petunjuk, bimbingan untuk kembali kepadamu. Lalu kemudian Allah mengatakan, saya kira itu benar. Kamu harus kembali kepadaku dalam keadaan penuh kebaikan sebelum sampai di akhirat, karena kalau sampai di akhirat, azabku usibu akan kutimpakan bihi dengan azab itu man asya, siapa yang kendaki. Wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kulla syai', sementara rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka aku akan memberikan rahmatku itu lilladzina, kepada orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Ingat, bertakwa tadi. Ya. Wa yu'tuna zakah, menunaikan, mengeluarkan zakatnya. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka itu bi ayatina, kepada ayat kami, yu'minun, beriman. Ayat terakhir. Surat Ibrahim. Ya, ayat 7. Wa ista'azzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah memaklumkan, mengazankan, mengumumkan. Apa isi pengumuman Allah? La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku pasti akan menambah kenikmatan itu. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kalian kufur, ingkar, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku teramat sangat keras. Kalau tadi katakan azabin alim, azabku teramat sangat pedih. Kalau sini adzabi lasyadid, azabku teramat sangat keras. Itulah ayat-ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita tanya jawab, mari kita lihat dua hadis berikut ini. Ini nasib orang yang bunuh diri. Kenapa kita bicara surga dan neraka tadi? Kita tadi katakan di akhirat itu adalah surga hasil perjuangan kita, neraka hasil perbuatan kita. Ingat, surga hasil perjuangan, sedangkan neraka hasil perbuatan. Artinya surga itu kita perjuangkan. Nah, di sini ada hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, man taradda min jabalin, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung,
man taradda itu menjatuhkan dirinya dari gunung, faqatala nafsa, lalu kemudian meninggal, fahuwa fi nari jahannam, maka tempatnya di neraka jahanam. Jadi bunuh diri itu neraka jahanam. Yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Dan mereka di dalam neraka itu keadaannya sama, selalu menjatuhkan dirinya dari gunung. Jadi ingat, kalau kita di dunia bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, dulu dari gunung, sekarang dari gedung. Ingat, dulu itu dari jabal, dari gunung. Sekarang bukan lagi dari gunung, tetapi dari gedung. Ya. Dari bangunan yang tinggi, dari menara misalnya. Nah, maka siapa yang menjatuhkan dia dari gedung yang tinggi, kemudian mati dalam pengertian bunuh diri, maka tempatnya di neraka jahanam, dan di neraka jahanam dia selalu melakukan hal yang sama, yaitu yataradda fihi khalidan, selalu menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi ke kerak neraka jahanam. Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, menjatuhkan dirinya lagi. Ya, yataradda fihi khalidan, kekal seperti terus-menerus, mukhaladan. Ini kata-kata terus-menerus, selama-lamanya begitu. Fiha abada, abada selama-lamanya. Sebaliknya, seterusnya, waman tahassa summa, siapa yang sengaja minum racun, summa itu racun, faqatala nafsa, lalu kemudian mati, fasummuhu fi yadi, maka racun itu akan selalu ada di tangannya di neraka, yatahassahu fi nari jahannam, dan di neraka kerjanya berulang-ulang meminum racun itu, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Jadi siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka jahanam kerjanya setiap saat minum racun, khalidan mukhalladan fiha abada. Kerjanya di neraka jahanam itu minum racun, minum racun, minum racun. Ya. Wa man qatala nafsahu bihadiyatin fahadiyatuhu fi yadihi, dan siapa di neraka di dunia qatala nafsa, membunuh dirinya, bihadid, bukan dihadiah, bihadidatin, dengan besi. Maksudnya itu menusuk dirinya dengan besi kah, atau memukul kepalanya dengan besi, pokoknya menikam dirinya. Ya. Siapa yang bunuh dirinya bijadidatin, ya, bihadidatin, bukan jadi bihadidatin, al-hadid, ya, dengan besi, fahadidatu, maka besi itu fiyadihi, selalu akan ada di tangannya nanti di neraka jahanam, di neraka. Ya. Yaja'u biha fi batni, selalu menusukkan besi itu kepada batni, perutnya, fi nari jahannam, di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, terus menerus begitu selama-lamanya. Jadi siapa saja yang bunuh diri di dunia, maka dia akan masuk neraka, dan di neraka itu dia akan bunuh dirinya dengan cara yang sama di dunia, terus menerus. Kalau di dunia dia minum racun, di neraka kerjanya minum racun terus menerus. Di dunia menjatuhkan dirinya dari gedung, di neraka dia menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi terus menerus. Kalau di dunia dia menikam dirinya dengan benda tajam, maka ataukah menembak dirinya, maka di neraka dia akan melakukan hal yang sama terus menerus. Hadis Bukhari nomor 5333. Hadis berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya jangan bunuh diri, jangan pernah berpikir bunuh diri. Karena kata orang, semua orang yang bunuh diri tidak mungkin refleks, tidak mungkin otomatis. Orang bunuh diri itu katanya pasti kepikiran minimal 3 tahun sebelumnya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, karena kalau kita berpikir untuk bunuh diri, pikiran kita nanti akan membimbing kita ke situ. Ya. Ulangi lagi, jangan pernah berpikir bunuh diri. Kalau ada masalah yang sangat penat, yang sangat melelahkan, usahakan konsultasikan dengan orang yang bisa dipercaya. Jangan orang bocor, karena kalau orang bocor tambah payah nantinya. Karena kalau orang bocor, ya nanti kemana-mana jadinya. Konsultasi dengan ahlinya, dengan psikolog, psikiater, atau dengan ulama yang terpercaya, supaya bisa mengatasi masalahnya. Hadis berikutnya, doa ampunan yang diajarkan Nabi. Ini doa sering dibaca Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin menambah doanya, coba di screenshot ini, di foto ini. Ya. Jadi ini saya turunkan yang merahnya ke sini ya. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memotonya. Silakan difoto dulu, di screenshot, karena ini ada doa di dalamnya. Ya. Dan doa ini adalah bagus. Ya, doa ini adalah termasuk bagus untuk Bapak. Kalau Bapak Ibu screenshot ataukah di foto layar,
Itu gampang, nanti tinggal dibaca, nggak perlu setengah mati ditulis-tulis lagi. Tinggal disimpan di mana, baru tinggal atau bikin file di Google Drive-nya khusus untuk doa. Jadi semua doa-doa dimasukkan di situ. Supaya nanti tertata dengan baik kita punya filing. Ya. Nah ini kita baca. Hadis ini dari mana? Dari Ibnu Abi Musa ini. An Ibni Abi Musa. Dari bin Abi Musa. An Nabi dari bapaknya. Ani Nabi Musa al-Asy'ari biasanya ya, Musa. Jadi Musa an Abi dari bapaknya, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anau bahwasanya kana yadu. Kalau ada kana baru sini mudhari artinya selalu. Didasarkan di sini Nabi dulu selalu, Nabi kan waktu diceritakan hadis ini kan Nabi sudah tidak ada, maka menggunakan kana yadu. Dulu Nabi itu selalu berdoa, bihada doa dengan doa ini, atau kita bahasakan dulu Nabi suka membaca doa ini. Ya. Apa doanya ini dia? Rabbi ghafirli khati'ati. Wahai Tuhanku, ighfirli ampunilah khati'ati. Kita dulu artikan, ampunilah dosaku, khati'ati karena kesalahanku, wajahli kebodohanku karena kebodohanku, wa israfi dan fi amri perbuatanku yang melampaui batas. Tadi ini ada kita bahas dalam ayat-ayatnya. Wa israfi fi amri dan keterlanjuranku dalam urusanku, artinya melampaui batas dalam urusanku. Ya. Seharusnya cuma 3, saya bikin 4. Ya. Kullihi semuanya, wa ma anta alamu bihi minni, dan perbuatan buruk apa saja yang kamu lebih mengetahui daripada aku. Allahumma ya Allah, ighfirli ampunilah dosaku, khataya perbuatan buruk yang aku lakukan. Wa amdi dan juga kemalasanku, wajahli kebodohanku, kejahilanku, wahazli dan kemalasanku, apa nih, dan gelak tawaku. Hazli itu adalah suka tertawa terbahak-bahak. Jadi makanya kita heran kalau ada penceramah membuat umat tertawa terbahak-bahak. Padahal ini justru harus dihindarkan ini. Doa dalam hadis Bukhari ini. Ya. Hadis Imam Bukhari nomor 5919. Jadi termasuk yang kita doakan itu hazli. Tawa yang terbahak-bahak. Nabi dikatakan kalau tertawa itu jarang, tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Paling tersenyum. Ya. Wa kullu zalika indi, yang semuanya itu ada pada aku Tuhan. Dosaku, kesalahanku, kemalasanku, kebodohanku, suka tertawa terbahak-bahak, ya Allah ampunilah aku. Ya. Karena semuanya itu ada padaku. Kullu zalika indi, semuanya itu ada padaku. Doa ketiga, Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah dosaku. Maka damtu apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu dan apa yang akan aku lakukan nanti. Wa ma asrartu dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma alantu dan dosa yang aku nyatakan, maksudnya yang kelihatan. Antal muqaddim wa antal muakhir. Kamulah Tuhan yang memajukan sesuatu dan kamu juga mengakhirkan sesuatu. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan kamulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Doa ini bagus dimasukkan sebagian untuk kita baca, terutama kalau kita kunut misalnya, bagus dibaca juga doa ini. Ya. Doa ini kita ambil dari hadis Imam Bukhari nomor 5919. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, semuanya itu dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Ambillah yang benar yang datang dari Allah SWT. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sallallahu Muhammad wa alihi ajil barakatuh. So Ustaz, kembali kepada kedua hadis tadi dan juga kupasan ayat malam ni, bahawa pentajalian tu bukan saja daripada sini ke syurga atau ke akhirat, tapi sebenarnya boleh diterbalikkan bahawa apa ke akhirat tu ada dekat sini. So berarti kalau kita telah memahadikan diri kita, dan ini akan kekal abadi sampai ke sana, kita akan berada atas sirat mustaqim dan tidak jatuh ke dalam neraka itu. Dan
konteks-konteks lain yang kita telah berbasmalahkan daripada surah pertama sampai surah 15 ni akan juga membantu kita ke arah panduan cahaya-cahaya yang Allah sediakan dalam batin kita. Dan apakah ini menyimpulkan bahawa selagi kita melihat keluar kalbu kita, jiwa terdalam kita, maka kita takkan jumpa Allah dan cahaya tadi. Tapi kalau kita kembali kepada rumah asal kita daripada alam alastu rabbikum, maka kita tak pernah terpisah dengan dia. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, semua ayat yang kita baca dari surat pertama sampai surat ke-15 sekarang, semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang kita dapatkan di akhirat itu tergantung dari apa yang kita perbuat di dunia. Bahasa kita tadi, sorga adalah hasil perjuangan kita di dunia, karena diperjuangkan tadi bersama Rasulullah, mendahulukan Rasul daripada diri kita, sedangkan apa yang kita dapatkan di neraka adalah sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Semuanya seperti itu. Maka bisa kita simpulkan dalam dua hal, satu ayat dan satu hadis ini. Ayat yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya, hasanah di akhirat tergantung daripada hasanah di dunia. Kalau di dunia kita melakukan perbuatan hasanah, maka di akhirat hasanah. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Itu seimbang. Jadi kita dapatkan fil akhirati hasanah, tentu kalau di dunia hasanah. Jadi tidak boleh dibalik. Ya, kita dapatkan di dunia hasanah karena di akhirat hasanah, enggak. Kita mendapatkan hasanah di akhirat karena di dunia kita berjuang untuk melakukan hasanah. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah hadis ini tadi yang kita baca ini. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keadaan kita di neraka tergantung keadaan kita di dunia. Ini kan menjelaskan, kalau kita di dunia menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, mati, maka di akhirat di neraka, masuk neraka selama-lamanya kerjanya cuma menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Kalau di dunia membunuh dirinya dengan cara meminum racun, maka di neraka nantinya kerjanya setiap saat selama-lamanya minum racun. Kata selama-lamanya diulangi, kata-kata khalidan mukhalladan fiha abada, itu berkali-kali. Sudah khalidan, mukhalladan, abada lagi di sini. Selama-lamanya di neraka seperti itu. Kalau di dunia dia bunuh diri dengan menikam dirinya atau dengan menembak kepalanya dengan senjata, maka di neraka nantinya kerjanya hanya begitu selama-lamanya. Di neraka nantinya dia akan robek perutnya dengan besi yang digunakan dulu membunuh dirinya di dunia. Selama-lamanya. Jadi inilah yang kita dapatkan dengan demikian, jemaah sekalian. Apa yang kita dapatkan di akhirat tergantung daripada apa yang kita dapatkan di dunia. Nah, maka supaya kita mendapatkan surga, tempat yang indah, yaitu di sisi Rasulullah, di sisi Allah SWT dan Rasulnya, maka di dunia kita harus bersama dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kita bisa bersama dengan Allah dan Rasulnya? Sederhana. Kembali kepada fitrah kita. Apa inti daripada? Apa the core of fitrah kita? The core of fitrah kita adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada lagi yang lain? Silakan. Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz.